Semuanya, selamat malam Ibu Santi. Oke, bagaimana keadaan rekan-rekan mahasiswa malam ini? Apakah sehat-sehat semua? Kalau saya lagi sedikit flu, ya mungkin karena faktor cuaca dan faktor usia ya. Oke, pada malam ini saya akan sedikit ada pencerahan. Saya akan sedikit bercerita dalam praktek untuk di lapangannya. Jadi untuk teknisnya bagaimana? Malam-malam ini saya akan menyoroti tahapan-tahapan apa aja sih yang dilakukan untuk sebuah proyek pekerjaan itu bisa dari 0 sampai 100% itu faktor apa saja yang harus dipersiapkan. Malam ini saya akan menamakan itu tahapan awal untuk pembangunan sebuah proyek bangunan. Mungkin pertemuan ini saya mengambil nama bangunan dulu ya. Jadi biar rekan-rekan mahasiswa bisa lebih gampang memahaminya, bisa satu pemikiran dengan saya. Yaitu saya ambil bangunan. Jadi mungkin dalam pekerjaan ke depan itu ada bukan hanya sekedar bangunan, tapi bisa sebagai pekerjaan pembuatan jalan, yaitu jalan raya atau jalan tol, kemudian untuk bandara juga bisa sebagai pekerjaan. Semua pekerjaan sebenarnya bisa, tapi malam ini eh, yang saya ulas yaitu adalah pekerjaan sebuah bangunan. Tahap awal pembangunan itu meliputi pengenalan, perencanaan, Dina, dan perolehan perizinan. Ini merupakan langkah-langkah krusial untuk memastikan proyek itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan. Aturan di sini yang sudah saya garis bawahi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan-aturan sosial. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi aturan-aturan apa saja sehingga kita itu melakukan pekerjaan di lapangan itu dapat berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Kemudian rencana denah bangunan. Di awal saya atau mungkin rekan-rekan mahasiswa akan bertemu dengan owner. Saya di sini berbicara terhadap pihak swasta ya, belum pihak pemerintah ya. Kita akan bertemu oleh ownernya, owner yang mempunyai proyek tersebut. Dia akan memanggil kita dan di dalam pertemuan itu kita akan mendapatkan data-data yang disampaikan oleh owner tersebut. Fungsi bangunan itu yang pertama. Owner akan menjelaskan apakah bangunan itu dalam bentuk hunian disebut untuk rumah tinggalnya pribadi, atau sebuah komersial, tapi mungkin komersial itu bisa sebagai ruko atau mall, itu kan, atau untuk industri. Industri itu seperti yang saya kerjakan itu untuk industri. Jadi ini industri tebu kalau saya untuk produksi gula. Itu untuk fungsi bangunan dulu itu yang diarahkan kita menyamakan persepsinya dulu sih. Misal, oh Pak, ini untuk rumah tinggal saja. Nah, di dalam rumah tinggal tersebut, si Maaf owner Pak akan Yudhio, menjelaskan, ya, maaf Pak, di share screen-nya enggak Pak? oh ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Oke, oke, sebentar ya, maaf ya, rekan-rekan.
Oke, ini yang tadi baru saja saya jelaskan, itu rencana bangunan ya. Rencana bangunan tadi yang saya utarakan di awal, itu adalah kita menentukan fungsi bangunan itu tersendiri. Fungsi bangunan itu untuk rumah tinggal atau untuk komersial atau untuk industri itu sudah dijelaskan di awal. Nah, dari fungsi-fungsi bangunan tersebut ada berbagai macam syarat, berbagai macam kriteria yang diajukan oleh owner tersebut. Misalkan di rumah tinggal, oh kamar tidurnya harus dua tiga kamar, kamar mandinya ada di dalam, yang di luar sekian, ada ruang makannya atau living room-nya itu berada tepat menghadap seperti itu, menghadap ke sinar matahari. Nah, hal-hal tersebut akan disampaikan oleh pihak owner ke pihak berencana. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan ruang. Ini untuk memetakan kebutuhan ruang dengan cermat, seperti jumlah kamar, luas, dan tata letak akan menghasilkan denah yang efisien. Nah, denah efisien ini yang saya akan sedikit saya jelaskan. Efisien di sini itu gini, misalkan eh, rumah itu menghadap timur. Nah, untuk efisiensinya, kadang-kadang owner itu dengan memanfaatkan sinar matahari, dia akan memfokuskan pencahayaan di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu juga dipetakan lagi, akan di breakdown ruang-ruang apa saja sih yang perlu untuk pencahayaan. Nah, tata letak seperti inilah yang harus direncanakan oleh berencana dan selalu didiskusikan oleh pihak owner, sehingga di akhirnya itu terciptanya sebuah denah yang sudah sangat efisien. Itu yang kedua. Kemudian adalah estetika desain, yaitu mempertimbangkan aspek estetika, harmonisasi dengan lingkungan, dan kenyamanan pengguna dalam mendesain bangunan. Itu aspek estetika. Aspek estetika itu seperti ini. Eh, Mungkin estetikanya itu apa ya? Seperti di lingkungan kita, kita itu akan eh, mengambil rumah tersebut ada di dalam mana sih? Apakah itu ada di dalam perkampungan atau tanah kaplingan yang berada di dalam sebuah komplek? Estetika-estetika itu perlu diwujudkan agar misalkan nih, kayak di kampung-kampung kita membeli kaplingannya di kampung. Nah, penggunaan desain tersebut memang ikut ikut seleranya tuan rumah ya, tapi kadang-kadang estetikanya itu kita tetap mengacu ke lingkungan sekitar, sehingga tidak fungsi sosialnya tidak terlalu mencolok. Kemudian harmonisasi, begitu pula itu harmonisasi dengan lingkungan. Kalau kita akan membangun rumah itu ada di sebuah perkampungan. Beda lagi kalau kita membangun rumah itu ada di area besar, sudah ada developernya, kita akan membangun di situ, itu harmonisasinya akan berbeda dengan yang kita akan membangun di sebuah perkampungan. Dan kenyamanan pengguna. Nah, kenyamanan pengguna itu kan akhirnya jika harmonisasi kita membangun eh, sesuai dengan lingkungan, itu secara tidak langsung kenyamanan akan diperoleh oleh penggunanya itu ke depannya. Jadi kehidupannya akan lebih tentram, lebih harmonisasi dengan lingkungan. Begitu. Next, Bu Santi.
Ini. Kemudian yang ketiga adalah perizinan pembangunan. Yang pertama adalah izin lokasi. Itu untuk mendapatkan izin bangunan lahan dari pemerintah setempat. Izin lokasi. Yang poin pertama ini banyak dari kalangan masyarakat. Izin-izin lokasi ini ada yang diurus, ada yang tidak. Padahal izin lokasi ini kan misalkan kita ditawari di daerah yang itu merupakan sebuah catatan merah atau mungkin sebuah tempat larangan. Misalkan kita membangun rumah itu di area das, daerah aliran sungai. Nah, itu secara izin itu sudah sangat tidak perbolehkan. Izin-izin tersebut, izin lokasi tersebut, itu kadang-kadang oleh warga-warga, mereka nekat membangun. Padahal di dalam pelaporan pemerintahan, mungkin Departemen Irigasi, Pengairan, itu merupakan daerah merah, di mana sangat-sangat beresiko untuk didirikan bangunan. Karena satu, kondisi tanah untuk pinggiran aliran sungai itu berbeda dengan jika kita mendirikan di memang daerah selayaknya untuk pembangunan rumah. Nah, izin-izin tersebut kadang-kadang itu tidak pernah mereka lakukan, mereka asal melakukan pembangunan. Sehingga pembangunan tersebut kemudian hari akan menimbulkan masalah. Kemudian yang kedua, izin mendirikan bangunan. Itu berbeda dari izin lokasi. Izin lokasi sebenarnya kita kan mau menggunakan lahan ini nih, tapi kita nekat, sebenarnya tidak boleh, tapi kita nekat membangunkan. Kemudian izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan itu jika tanahnya diizinkan, kemudian izin mendirikan bangunan itu izin bangunan rumah kita. Itu harus kita lakukan. Karena apa? Hal itu juga mempengaruhi untuk aspek keselamatan. Misalkan kita asal-asalan membangun lantai 2. Padahal lantai 2 itu ada lantai betonnya untuk ruang di atasnya. Hal itu harus ada izin mendirikan bangunan, yaitu berupa perhitungan-perhitungan kekuatan dari beton atau maupun baja, sehingga faktor keamanan itulah bangunan ini layak nggak didirikan. Itu izin mendirikan bangunan. Mungkin di luaran terkenal dengan nama IMB. Padahal INB itu tidak serta-merta digunakan untuk membangun saja. Tetapi sewaktu-waktu kita akan menjual rumah itu pun, IMB tersebut akan diminta. Jadi INB tersebut sebenarnya untuk memikirkan faktor keamanan. Karena rumah tinggal konsepnya adalah untuk orang hidup dari pagi sampai malam, pagi malam. Jadi untuk faktor keselamatan. Kemudian yang ketiga, izin lingkungan. Itu memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan. Kalau yang poin 3, itu saya lebih cenderung ke industri. Misalkan kita akan mendirikan industri pembuatan kain batik. Nah, rumah itu akan didirikan untuk pembuatan produksi kain batik. Padahal batik itu dalam pembuatannya akan melakukan proses
yang mungkin gampang dicerna adalah tinta. Nah, tinta itu setelah selesai dia model cap ataupun model tulis, dia akan melakukan penintaan. Setelah selesai, kain itu akan dicuci. Nah, air limbah dari cuci ini yang harus diproses sebelum air itu dibuang keluar. Mungkin langsung diarahkan ke sungai. Nah, ini yang harus diolah, amdalnya yang harus diolah. Nah, tahapan-tahapan amdal ini yang dari hasil pencuciannya itu, dia harus melakukan penyaringan. Nah, penyaringan terakhir itu biasanya dinamai oleh penyaringan terakhir ini sebelum dibuang keluar. Jadi tahapan terakhir itu dinamakan, dia akan membuat bak, itu dinamakan adalah kolam ikan. Nah, ikan-ikan tersebut akan ditebar di kolam terakhir itu. Ikan tersebut sebagai indikator jika air limbah itu belum sesuai dengan aturan yang berlaku, ikan-ikan itu akan mati. Nah, jadi indikator ikan itu, misalkan kita melakukan proses penyaringan itu, dia akan melalui tahapan terakhir, yaitu dimasukkan ke kolam ikan. Jika kolam ikan itu, ikan-ikan itu tidak mengalami kematian massal atau apa, berarti air limbah itu sudah layak dibuang ke sungai. Itu untuk amdalnya izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu juga harus disertai struktur atau spesifikasi baknya bagaimana. Tahapan-tahapan penyaringannya itu harus bagaimana. Dia akan melakukan dengan mesin atau dengan secara natural, penyaringan dengan bebatuan atau bagaimana, dia harus sesuai seperti itu. Dan kapasitas pembuangan limbah dengan yang dibuang itu juga harus dikontrol. Jadi izin di situ sangat diperlukan untuk lingkungan dan warga setempat. Kemudian izin lainnya, dokumen lain yang diperlukan seperti izin gangguan dan izin reklame. Nah, ini izin gangguan itu kadang-kadang kan kita menempati lokasi, kemudian kita berada di bawah sutet, saluran tegangan tinggi, atau banyak yang tiang-tiang reklame yang mengganggu pembangunan rumah tinggal tersebut. Kemudian Bu Santi, estimasi biaya pembangunan. Satu, itu biaya konstruksi. Itu meliputi biaya material, tenaga kerja, sewa alat, dan overhead konstruksi. Biaya konstruksi itu akan mulai dihitung jika dina bangunan beserta gambar konstruksi, gambar perencanaan konstruksi itu sudah diselesaikan dengan pihak owner. Biaya material itu dihitung berdasarkan harga. Harga pada waktu kita membuat hitungan harga itu di saat daerah tersebut, jadi mungkin di tiap daerah itu akan lain-lain harganya, akan lain-lain. Jadi biaya konstruksi itu meliputi biaya material, tenaga kerja pun seperti itu. Mungkin di daerah A, satu tukang untuk satu hari bisa 150.000. Tapi di daerah lain, dia cuma 110 atau maksimal 125. Itu akan dihitung secara tepat untuk pembangunan rumah itu.
Kemudian sewa alat mungkin eksavator mini. Eksavator mini ya mungkin lebih dikenal Bego, kita akan lebih ringkasnya, mungkin kita akan menunjuk eksavator mungkin PC 75 atau 78 itu yang ada begonya, kemudian ada untuk dosernya. Jadi itu bisa lebih efisien. Itu juga dihitung. Itu karena kenapa kita menghitung itu? Karena biaya yang timbul dari persewaan alat itu dihitung per jam, bukan per hari. Sehingga kita harus menghitung semuanya. Kemudian overhead konstruksi. Overhead konstruksi itu biasanya satu, kita melakukan perencanaan tersebut sesuai harga tersebut, itu kebanyakan kalimat material-material itu berdasarkan dolar ya. Kalau dolar naik, itu pasti semuanya akan naik. Misalkan semen, kemudian besi beton atau besi baja, kita berpatokan dengan dolar. Nah, dolar inilah yang kita kunci dulu. Misalkan kita membuat misal $1 15.000 dengan asumsi harga sekian. Tapi kalau dolar akan menaik, yang sekarang ini naik menjadi 16.000, itu akan harga-harga material itu akan semakin ada penambahan. Misalkan per kilo dari besi beton itu kita main per kilo mungkin sekitar 12.000 dengan harga asumsi dolar 15.000. Jadi kalau dolar ada 16.000, harga besi beton, besi baja akan terkoreksi akan penambahan untuk harga jualnya. Itu untuk overhead konstruksi. Kemudian biaya perencanaan itu termasuk biaya jasa konsultan, desain, dan perizinan. Seperti yang tadi saya katakan, di awal kita itu akan diundang, kita akan bertemu, kita akan meeting. Istilahnya itu sudah dianggarkan untuk jasa perencanaan, jasa konsultan. Itu dari perencanaan dina, perhitungan struktur, dan sampai visualnya dalam bentuk visual, mungkin dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video, ya sekarang banyak yang dipakai 3D, itu akan menentukan biaya-biayanya. Kemudian biaya yang tak terduga, itu mengalokasikan anggaran untuk memungkinkan perubahan selama pembangunan. Biaya tak terduga, seperti yang tadi saya jelaskan. Biaya tidak terduga itu seperti kenaikan dolar. Kemudian force major. Force major itu bisa bencana alam, kemudian karena juga dolar itu naik, dengan dolar naik, mungkin harga material akan naik, akhirnya ada terkoreksi. Nah, terkoreksi inilah menimbulkan biaya-biaya yang tak terduga. Kemudian biaya operasional, yaitu anggaran untuk pemeliharaan dan pengelolaan bangunan selesai. Biaya operasional. Jadi, jika kita sudah selesai dalam sebuah pekerjaan, taruhlah progres 100%. Progres 100%, kita meminta tanda tangan penyerahan progres tersebut. Progres 100% itu adalah menunjukkan kontraktor sudah melakukan pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak. Itu. Nah, jika pekerjaan 100% itu akan didampingi oleh berita acara serah terima pertama. Jadi, pekerjaan kontraktor 100% itu belum tentu bisa diserah terimakan ke pemilik, owner. Belum tentu. Akhirnya, karena belum tentu itu, pihak owner akan melakukan sebuah tindakan. Ya memang tahu kontraktor sudah melakukan pekerjaan 100%, tapi belum bisa diserah terimakan sesuai dengan standar pemilik. Misalkan dari segi finishing, mungkin finishing bagian dinding ini kurang rapi, titik lampunya kok miring, pencahayaannya kok belum maksimal.
Jadi itu dimasukkan dalam berita checklist. Nah, checklist ini yang harus segera dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga bangunan itu bisa secepatnya diserah terimakan kepada pemilik. Nah, kemudian jika sudah dapat diserah terimakan, timbul biaya operasional yaitu anggaran untuk pemeliharaan dan pengelolaan bangunan setelah selesai. Setelah berita acara pertama itu akan menyusul berita acara kedua. Berita acara kedua itu ada rentang waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Itu pemilik owner berhak untuk memending, menghold harga 5% dari harga kontrak yang harus dibayarkan kepada kontraktor. 5%, taruhlah 1 juta, kita kontrak 1 juta. 5%, jadinya 50.000. 50.000 itu untuk biaya jaminan kontraktor agar berita acara kedua itu bisa dikerjakan. Jadi setelah berita acara pertama itu kita tidak putus, tetapi kita masih ada berita acara kedua itu juga akan dilampiri checklist yang mungkin selama 3 sampai 6 bulan itu mengalami perubahan. Seperti mungkin plafon, ada air yang bocor, cat mengelupas, dan itu harus diselesaikan, dimasukkan dalam checklist, dan itu harus diselesaikan oleh kontraktor sehingga berita acara kedua bisa diserah terima. Kemudian sumber pendanaan bangunan ini juga penting. Misalkan nih ada satu proyek pemerintah, satu proyek swasta. Mungkin proyek swasta bisa pribadi, bisa korporat. Jadi yang pertama adalah modal sendiri. Misalkan kita punya uang, kita membangun, nah itu adalah modal kita sendiri, tanpa cawe-cawe pihak lain. Sumber utama dari tabungan atau investasi pribadi. Kemudian yang kedua adalah pinjaman bank, kredit konstruksi dan KPR untuk membiayai pembangunan. Pinjaman bank, misalkan begini, kita akan membeli rumah saja lah, bukan apa, kita akan membeli atau membangun rumah. Dengan fasilitas bank atau KPR, ada perumahan-perumahan kita akan dia hanya menjual dia akan menjual site saja, gambar site, kita menunjuk lokasi yang kita pilih, kita akan mengalami proses administrasi oleh bank, kita akan membayar DP lah atau uang muka kepada developer. Jika status kita di ACC oleh pihak bank akan memberi kucuran dana ke pihak developer untuk pembangunan rumah kita. Nah, sehingga tanggung jawab kita itu bukan ke developer. Akhirnya tanggung jawab kita akan dialihkan oleh bank selaku sebagai pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga adalah investor. Pendanaan melalui kemitraan dengan investor potensial. Misalnya begini, mungkin yang lagi santer-santernya itu kan pembangunan di negara kita itu adalah IKN. Nah, IKN tersebut dari pihak pemerintah itu menggandeng investor untuk ikut dalam pembangunan tersebut. Nah, pembangunan tersebut rencana pembangunan tersebut akan diberitahukan dulu ke pihak investor. Pihak investor kasarnya gini, aku mau buat
eh, kawasan industri. Saya punya tanah sekian hektar. Kamu tertarik enggak? Itu mungkin bahasa saya yang akan ke investor. Kamu tertarik enggak? Nah, jika investor tersebut merasa tertarik, tetapi secara hukum mereka itu akan kebanyakan. Nah, kamu sungguh-sungguh nggak membuat kawasan industri. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nanti kasusnya banyak, nanti demonya juga banyak karena kawasan tersebut, kemudian banyak gangguan, ya saya tidak berani untuk investasi sana. Akhirnya itu dari pihak pemunya lahan hanya akan meminta surat eh, kepada investor untuk menanamkan investasinya jika saya sudah menyiapkan lahannya secara matang dan untuk siap lakukan pembangunan, termasuk amdalnya, termasuk eh, amdal perizinan, sehingga tidak menimbulkan kontra terhadap lingkungan. Pihak punya lahan hanya meminta itu. Nah, jika surat dari investor itu ada, surat tersebut kemungkinan besar bisa dijadikan sebagai dasar pinjaman ke bank. Jadi bisa bisa apa? Bisa tindakan tersebut bisa dilihat oleh investor. Oh ya, ini pemilik lahan sungguh-sungguh. Oke, kita tunggu kesiapan pemilik lahan untuk menyediakan lahannya. Jika lahan itu tercipta, berarti ini orang sungguh-sungguh untuk membuat kawasan industri. Tapi hal itu juga belum 100% sebagai pegangan. Kadang-kadang investor itu juga melakukan wait and see, apalagi untuk investasi besar. Itu sudah sangat dipengaruhi iklim-iklim yang ada di negara tersebut. Next, Bu Santi. Kemudian pelaksanaan pembangunan itu adalah satu persiapan lapangan. Itu pembersihan lahan, pembuatan pagar, dan mobilisasi peralatan. Yaitu kan kita harus menyiapkan pagar pengaman ya, pagar keliling. Itu satu biar tidak pekerjanya juga bisa fokus dalam pekerjaannya, juga untuk keamanan, sehingga dan pekerjaan itu tidak terlihat oleh berbagai penjuru kalau oh itu ada pekerjaan, kalau tertutup itu kesannya juga rapi. Kemudian pekerjaan struktur, penggalian, pengecoran fondasi dan konstruksi kerangka bangunan. Terakhir adalah pekerjaan finishing, yaitu pembangunan dinding, atap, plumbing, listrik, dan perapian. Jadi pekerjaan finishing itu seperti plaster, aci, sampai plafon, itu juga penentuan catnya juga harus rapi. Mungkin kayak pekerjaan cat itu mungkin dilihat tidak ada sinar, mungkin kita tahunya rata. Tapi setelah ada sinar, kita akan tahu pekerjaan itu rapi atau tidak. Next, Bu Santi. Kemudian pengawasan pembangunan, yaitu kontrol kualitas. Itu memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar dan spesifikasi. Nah, itu satu. Kontrol kualitas. Itu penggunaan seperti pekerjaan ya. Misalkan standarnya, misalkan kita pakai besi beton, itu harus standar SNI juga. Jadi pemerintah melakukan standarisasi itu untuk menuju faktor keamanan dari sebuah bangunan. Itu yang juga harus sesuai dengan kontrak, dimasukkan dalam kontrak.
Kemudian manajemen waktu, menjaga agar pembangunan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pembangunan tersebut di awal sudah ada range waktunya yang harus disepakati, misalkan 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Itu yang menjadi rencana pembangunan. Jadi bukan serta-merta asal jadi, entah itu berapa lama kita tidak bisa. Kita harus ada rentang waktunya. Dan rentang waktu itu kita dipergunakan seefisien mungkin sehingga akan menimbulkan keuntungan untuk pihak kontraktor. Itu harus dievaluasi setiap minggunya, per minggu, kemudian per bulan, kita akan bisa menentukan progresnya pembangunan. Kemudian kontrol biaya, mengawasi pengeluaran agar sesuai dengan estimasi anggaran. Kontrol biaya, jadi untuk pekerjaan sekian, misalkan pekerjaan pasangan bata, untuk rumah sekian, saya hanya memerlukan batu bata sekian buah. Kemudian dikalikan harga, berarti sekian. Kemudian faktor lainnya, semen, pasir, itu harus diringkup sekian. Nah, totalnya saya hanya membutuhkan sekian bata, sekian sak semen, sekian meter kubik pasir. Nah, itu kontrol. Kontrol yang dilakukan adalah saya sudah mendatangkan berapa sih batu bata, saya harus sudah mendatangkan berapa sak semen, berapa meter kubik pasir. Itu akan di cross check dengan hasil yang ada di lapangan. Jika hasil di lapangan hanya sekian persen, berarti sisa material saya yang ada di lapangan yang belum dipasang sekian persen. Nah, kontrol-kontrol tersebut agar tidak terjadi apa ya, over 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 material. Nah, over material ini sangat harus kita pantau terus agar kita tidak akan mengalami kerugian. Kemudian keselamatan kerja, memastikan prosedur keselamatan pekerja dan lingkungan dipatuhi. Prosedur keselamatan kerja mungkin sekarang lebih gencar dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan K3-nya, yaitu standar keamanan pekerja, yaitu satu pakai helm proyek, kemudian memakai rompi pekerja, mungkin ya pekerja itu warnanya orange, kemudian pekerja itu orange, rompi orange, helmnya helm orange. Untuk logistik ataupun pelaksana, dia akan memakai, sampai site manager itu akan memakai helm putih dengan rompi warna hijau. Sehingga kita tahu kita itu berhadapan dengan pelaksananya atau tenaga kerja. Helm-helm tersebut agar satu untuk faktor keselamatan, tapi juga sebagai apa ya, indikator misalkan kita berada di titik kejauhan, kita bisa melihat, oh kok di sana ada helm putih, siapa? Oh di sana ada helm orange, itu tenaga kerja siapa? Jadi kita tahu untuk memonitoring secara jauh. Kemudian untuk lingkungan juga harus dipatuhi. Satu untuk lingkungan dari untuk pembuangan, bukan pembuangan ya, jadi untuk polusi udara, polusi suara, jika berarti kita melakukan pekerjaan di dalam tengah-tengah lingkungan yang sangat padat. Itu faktor polusi, faktor polusi suara, udara, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian, next, Bu Santi. Untuk serah terima pekerjaan, yaitu pemeriksaan akhir, meninjau seluruh pekerjaan dan memastikan kesesuaian dengan kontrak dan spesifikasi. Jadi saya sudah bilang, meninjau seluruh pekerjaan, jika kita sudah mengajukan 100%, kita akan melakukan sebuah peninjauan terakhir adalah berita acara serah terima. Dan itu harus dilakukan. Kemudian operasional awal, melakukan pengujian sistem, menyerahkan dokumentasi, dan pemberian pelatihan penggunaan.
Itu pengujian sistem penyerahan dokumen dan pemberian pelatihan penggunaan. Kontrak-kontrak itu bisa diberikan kepada tim lapangan, tim owner, kemudian di pihak kontraktor juga memegang legalitasnya, kemudian para petugas lapangan dari pelaksana sampai mandor ya, itu akan mendapatkan dokumentasi atau gambar yang memberikan pelatihan untuk penggunaan. Dan penyerahan aset secara resmi menyerahkan kepemilikan bangunan kepada pemilik atau pengelola. Di situ kita setelah kita melakukan progres 100%, kemudian kita dilampiri oleh berita acara serah terima pertama, disusul 3 bulan, 6 bulan, kita akan melakukan berita acara serah terima kedua kepada pemilik dan pengelola. Begitu. Sekian sedikit pengalaman saya untuk sebuah pekerjaan. Itu mungkin beda lagi dengan pekerjaan. Tadi saya sudah banyak bicara untuk bangunan saja. Mungkin bisa untuk pekerjaan yang di bandara, lapangan terbang, kereta api, atau jembatan-jembatan yang untuk melakukan perpindahan barang satu ke tempat yang lain. Begitu, Bu Santi. Ada yang ditanyakan? Ya Pak, terima kasih Pak Hindrio atas presentasinya yang menarik pada malam hari ini ya. Silakan untuk mahasiswa, ini ada pertanyaan Pak dari Akmal Putra. Bentar. Saya bacakan ya Pak di kolom itu. Mengenai biaya tak terduga, semisal kita memarkup anggaran untuk antisipasi hal tersebut, survei sudah dilakukan dan RAP sudah diserahkan, tiba-tiba owner ganti kontraktor dengan alasan ada yang lebih murah. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa Pak? Oke, terima kasih Mas Akmal Putra. Akmal. Sebentar. Mengenai biaya tak terduga, seperti yang saya sampaikan, biaya tak terduga itu satu ya, itu diselesaikan sebentar. Biaya terduga itu sudah kita anggarkan di awal kita kontrak melakukan perhitungan RAB. Itu sudah dulu awal. Nah, kemudian itu berbeda dengan memarkup anggaran. Jadi memarkup anggaran itu anggaran itu sudah sudah disetujui oleh pihak, tapi kita menaikkan secara sepihak. Itu memarkup. Memarkup itu sebuah tindakan yang salah. Itu kalau markup. Jadi di langkah awal, di awal kita perhitungan sebagai estimator, disitulah dituntut kejelian seorang estimator untuk menganggarkan biaya-biaya yang tak terduga, sehingga tindakan markup itu tidak terjadi, karena konotasinya juga sudah buruk kalau markup. Jadi misalkan kita sudah, kalau terbiasa kita bisa menghitung, oh ini sekian, oh ini sekian, sekian. Itu dibutuhkan kejelian seorang estimator. Kemudian jika owner mengganti kontraktor dengan alasan ada yang lebih murah, saya tanya dulu, di awal owner melakukan pemberitahuan apa tidak? Kalau pekerjaan itu sifatnya penunjukan langsung, berarti tidak ada rival di dalam pekerjaan tersebut. Mungkin Mas Akmal sendiri yang dipercaya. Tapi jika sifatnya pekerjaan itu dalam bentuk tender,
Ya, semua kontraktor Mas Akmal nih ngasih harga 1 juta. Mungkin saya ikut, ya, saya ikut. Mungkin saya 1,5. Saya nggak tahu nilainya Mas Akmal berapa. Mas Akmal pun nggak tahu apa eh, nilai kontrak saya dengan pemilik, nggak tahu. Itu yang dilakukan tender. Tapi kadang-kadang itu yang tersorot, tapi kadang-kadang itu yang di belakang meja, itu kadang-kadang di belakang layar. Mungkin Mas Akmal sudah ada bocoran nih dari owner, dari atau yang pemilik. Itu Pak Indrio sekian juta, kamu pasti menang. Itu. Tapi kalau kita sama-sama fight, ya mungkin yang dicari punya Mas Akmal lebih murah. Saya akan kalah dengan Mas Akmal. Jadi tindakan owner yang secara sepihak mengganti tanpa pemberitahuan di awal itu merupakan kesalahan owner, dan owner bisa apa ya kita pandai-pandailah bicara lah. Itu bagaimana Pak untuk biaya semuanya. Kalau Bapak secara sepihak menghentikan eh, saya sebagai kontraktor, itu bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pihak kontraktornya, pihak owner saja gitu Mas Akmal. Begitu Mas Akmal. Begitu Mas Akmal. Oh, cukup jelas Pak. Izin bertanya lagi, jika kita menang Ya, tender, contoh kata pas kita Mas sayangnya kita. tidak ada dana maupun investor sehingga terpaksa pinjam bank. Sayangnya pas kita tidak segera membayar ketika jatuh tempo. Bisa kita menggugat lewat mana, Pak? Nah, oke. Jadi ini gini ya. Kalau kita waskita itu kan entah itu waskita atau entah itu PP, entah itu adikarya, mereka itu sebagai statusnya sebagai menkon, menkon. Kita garis bawahi menkon. Jadi kontraktor utama. Nah, kontraktor utama berhak menggandeng subkon-subkon dari putra daerah. Misalkan Mas Akmal bisa. Tapi jika eh, waskita atau PP melakukan one prestasi, Mas Akmal bisa menuntut ke waskita. Itu bisa. Dan perlu diperjelas dulu kontrak dengan waskita bunyinya bagaimana. Atau Mas Akmal itu hanya sebagai supplier, sudah ada perjanjian, kalau Mas Akmal setor misalkan kirim pasir taruhlah 5.000 kubik, kamu baru tak bayar Mas Akmal. Apakah ada perjanjian tersebut? Kalau Mas Akmal belum sampai 5.000 kubik, Mas Akmal sudah nagih, ya berarti kan Mas Akmal yang salah. Tapi beda lagi kalau Mas Akmal sudah memenuhi kewajibannya misalkan 5.000 kubik, Mas Akmal bisa berhak menuntut kepada pihak waskita sebagai supplier. Kemudian itu kalau Mas sebagai supplier, tapi kalau Mas Akmal sebagai kontraktor, misalkan dari subkon pelaksana, misalkan nih, pihak material akan disiapkan oleh pihak waskita. Mas Akmal cuma dapat jasa pasang, hanya penyediaan tenaga kerja. Dan itu ada perjanjiannya sendiri. Apakah, Pak, saya setiap minggu akan melakukan opnam. Oke, enggak apa-apa. Pak, saya akan diopnam saja untuk tagihannya per 2 minggu. Silakan. Jadi, sepengalaman saya, semua itu harus jelas di awal. Sampai harga satuan untuk pekerjaannya Mas Kamal itu juga harus diperjelas. Sampai detik bagaimana Mas Kamal bisa menagih retensi. Karena setiap kali Mas Akmal melakukan penagihan, itu ada gantungan dari pihak waskita ataupun kontraktor lain, itu sebesar 5%.
Misalkan Mas Akmal 1 juta, Mas Akmal akan saya balas cuma 950, tidak akan semuanya. Nah, jika pekerjaan Mas Kamal selesai dan Mas Kamal menuntut 50 ribunya itu juga harus diperjelas. Uang itu bisa keluar itu jika dinyatakan selesai dari pihak waskita atau dari pihak owner. Tapi yang kebanyakan dari pihak-pihak swasta itu adalah pihak owner. Jika kontraktor nih sudah selesai, bisa cerita-makan, ya berarti retensi dari pihak Mas Kamal bisa dicairkan. Tapi kalau yang bisa menerima pekerjaan Mas Kamal dari pihak waskita atau kontraktor lain, saya kira jarang banget lah. Nanti takutnya standar dari waskita, standarnya dari kontraktor lain itu berbeda dengan standarnya owner, terutama di dalam pihak finishing. Jadi intinya silakan Mas, jika terjadi prestasi dari pihak waskita, silakan, itu ada jalurnya sendiri, dan tolong disiapkan semua kontrak-kontrak perjanjian kerja. Itu kalau ada, tapi kalau tidak ada, ya saran saya jika ada kontrak ya ditemoni baik-baik saja. Biasanya situ, karena kita tidak ada pegangan apa-apa. Begitu Mas Akmal. Begitu Mas Akmal, mungkin sudah bisa diterima ya untuk penjelasannya atas pertanyaannya. Untuk yang lain mungkin dilanjutkan untuk minggu depan mungkin pertanyaannya. Ya, Untuk terkait videonya, apakah masih bisa dilanjut atau bagaimana Pak? ya, ini sampai jam berapa sih Bu ya? Kurang lebih tadi videonya sepertinya 25 menit ya Pak. Mungkin kita Ya, sekitar 10 menit sampai 15 menit mungkin ya Pak ya. oke, enggak apa-apa. Monggo, mungkin ada jadi pandangan untuk rekan-rekan mahasiswa. Iya Pak. Bentar, saya tayangkan dulu. Sudah saya screenshot ya untuk peserta perkuliahan hari ini. Sampai terakhir itu adalah kurang lebih 26 sebenarnya, tapi 6-nya kok nggak muncul nih di mana nih di monitor ya. Datang tapi nggak masuk ke breakout room nih. Saya share dulu untuk videonya.
bakar kan? Kalau ini bukan. Oh, masih bapak tadi ya. Kan tak apa. Makanya kak saya ini. Oh, balik ke si abah yang hari. Oh. Jadi manena mah suka putih cair bobot. Dulu ke Poldana, karena di Polres tapi tetap manena eksis.
Oke, itu mungkin dulu yang mungkin bisa saya tayangkan ya untuk videonya. Untuk lanjutannya mungkin bisa disambung lain waktu ya Pak ya, lain kesempatan begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Indrio sebelum kita tutup perkuliahan hari ini. Sudah saya screenshot ya tadi untuk kehadirannya ya. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya pada program praktisi mengajar pada malam ini. Dan kita akan lanjut untuk minggu depan ya di pertemuan ketiga pastinya dengan topik yang berbeda. Sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan Pak Indrio? Cukup Bu, Cukup ya, itu cukup. dari pembicaraan saya dengan video yang itu agak nyambung lah. Ya. Jadi di awal sudah ada persiapan seperti itu. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Indrio. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Bu Sehat Sardi. selalu Pak. Ini cuacanya memang agak ini Pak ya, semakin panas nih sepertinya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran mahasiswa yang ada di Zoom ataupun di luar sono ya. Ini masih ada 2 orang di breakout room. Namun demikian sudah saya screenshot ya kehadiran Anda semuanya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian untuk presensi nanti akan saya buka linknya ya setelah saya selesai mengkonversikan record dari Zoom pada malam hari ini ya. Jadi tunggu dulu aja. Ini lumayan panjang ini kayaknya nih. Terima kasih sekali lagi Pak Indrio atas perkuliahan hari ini. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih dan semua rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran juga ya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya.